ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita ini bisa menunaikan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Perkara yang paling penting adalah mendapatkan ridha Allah. Walaupun kita ini harus meninggalkan kemauan nafsu kita, kepinginan nafsu kita. Tapi kalau kita sudah menunaikan perintah Allah, maka itu sukses. Kalaupun seseorang itu dapat melampiaskan nafsunya, melampiaskan nafsu makannya, melampiaskan nafsu minumnya, melampiaskan nafsu beristrinya, melampiaskan nafsu mengumpulkan hartanya, sampai dia ini mirip Raja Fir'aun. Tapi kalau kita taat kepada Allah, maka itu adalah kehancuran. Seperti Raja Fir'aun itu, apapun sudah dilampiaskan, semua syahwat-syahwatnya dihabiskan di dunia ini, tapi tidak taat kepada Allah, maka Raja Fir'aun itu mati tenggelam. Mendadak dia ingat, ternyata benar Nabi Musa alaihissalam ini, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala, sebelum matinya. Maka Raja Fir'aun, dia ini sudah mendapatkan siksa, nyawa sudah sampai tenggorokan, akhirat sudah muntup ketok, ya. Maka hadirin, taubatnya, syahadatnya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyawa sudah ditenggorokan, semua orang sudah nampak itu, akhirat sudah nampak. Maka di situ orang sudah mulai menyesal. Oh, ternyata yang benar Kanjeng Nabi. Oh, yang ternyata yang benar adalah orang-orang soleh. Ternyata melampiaskan hawa nafsu di dunia enggak ada faedahnya. Nampak semuanya. Ketika itulah mereka pengen beriman kepada Allah, tetapi imannya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia di dunia ini sangat-sangat membutuhkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ditegakan oleh Allah sehingga tidak dikasih hidayah, maka manusia ini sudah hancur begitu saja. Hancur. Hidayah inilah yang kita cari, kemurahan Allah inilah yang kita cari, rahmatnya Allah itu yang kita cari.
Kalau belum ada hidayah, walaupun nampak satu kebenaran di depan mata, maka tidak akan dapat mengikutinya. Coba ini Abu Jahal, dia ini betul-betul yakin sebetulnya baginda Nabi adalah seorang nabi, tetapi Allah tidak kasih hidayah pada hatinya, maka dia tidak pengen mengikuti baginda Nabi. Hasad. Seperti halnya Fir'aun, tahu Nabi Musa itu seorang nabi, tapi dia lebih pengen menjaga harga dirinya. Kalau aku lah kok ikut Musa, kata Fir'aun. Begitulah Abu Jahal. Mana-mana kok terus ini Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, semuanya kok begitu. Ini yang minumi orang haji dari keluarga mereka. Ini bendera-bendera perang yang membawa keluarga mereka. Ini itu semua mereka. Tambah lagi Nabi muncul dari keluarga mereka. Moh kalau begitu aku, katanya. Hasad. Harga diri ini. Hasad. Maka Fir'aun ketika diajak masuk Islam oleh Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku tinggi, aku Tuhan tertinggi. Bagaimana bisa ikut seperti ini kepada Musa ini? Dulu saja itu yang ngerawat juga aku, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesombongan yang seperti inilah yang menjauhkan diri dari hidayah. Kenapa iblis jadi tersesat? Iblis disesat karena hasad dan sombong, sama dengan tersesatnya Fir'aun, tersesatnya Abu Jahal. Hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, setelah Allah menciptakan para malaikat, menciptakan iblis, sudah beribu-ribu tahun iblis itu beribadah kepada Allah. Ya, iblis ini kumpul dengan para malaikat. Maka Allah ciptakan makhluk baru lagi, yaitu namanya manusia. Ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, diciptakan dari tanah. Maka Allah perintah seluruh para malaikat, dan Allah perintah iblis juga, supaya bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Para malaikat semua sujud. Para malaikat ini hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka ini dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang Allah, selalu menunaikan perintah-perintah Allah. Allah perintah kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka seluruh para malaikat sujud. Iblis diperintah oleh Allah supaya sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau sujud. Wahai iblis, apa yang membuat kamu, yang mencegah kamu sujud kepada Adam? Ma man'aka alla tasjuda idh amartuk. Ketika aku perintah kamu untuk sujud kepada Adam, kenapa kamu kok enggak mau sujud? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud? Dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Sombong. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Beda, rasnya beda. Ras api sama ras tanah. Nah, beda bangsanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya ketika orang itu sombong habis-habisan? Jadinya adalah malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi kamu, jangan di sini. Kamu tidak pantas untuk di sini ini.
bersama para malaikat. Mereka orang-orang mulia, kamu tidak pantas bersama para malaikat. Diusir iblis. Diusir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikasih ilmu oleh Allah. Segala macam nama benda-benda dikasih tahu dan ditunjukkan kepada para malaikat bahwa Nabi Adam lebih tahu melebihi para malaikat di dalam urusan mengetahui nama-nama benda-benda. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i. Tapi para malaikat tidak tahu. Dikasih tahu apa ini? Nama-nama ini apa? Mboten ngertos Gusti. Saya tidak tahu. Nabi Adam kasih tahu, ini namanya ini namanya ini, namanya ini. Nah, Nabi Adam tahu semuanya karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehebatan ilmu pertama kali ditunjukkan oleh Allah. Bahwa ilmu ini menjadikan seseorang mulia. Ilmu ini menjadikan seseorang mulia, tapi bukan menjadikan seseorang sombong. Ingat, kalau ilmu menjadikan seseorang itu sombong, itu bukanlah ilmu. Itu adalah musibah. Itu bukan ilmu. Kalau ilmu menjadikan orang itu jadi tawadhu, itulah namanya ilmu. Aku ini ahli ilmu. Kenapa aku tidak taruh di atas? Seperti iblis. Hadirin, kayaknya iblis ini lebih tahu saja daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkiaskan antara api dengan tanah. Aku lebih baik dari dia karena aku diciptakan dengan api. Kayaknya lebih pintar daripada Gusti Allah. Ilmunya menyesatkan dia sendiri, mendatangkan kesombongan pada dia sendiri. Maka akhirnya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat sampai sekarang, sampai hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bila ini tawadhu, selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mendekati satu pohon yang ada di surga sana. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian akan jadi orang yang zalim kalau mendekati ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memanglah Nabi Adam waktu itu keliru. Dibujuk oleh setan. Yaitu setan itu ada sebagian riwayat memberi bisikan kepada ular, dan ular akhirnya memberi bisikan kepada Nabi Adam alaihissalam, memberi bisikan bahwa manahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhan kalian berdua tidak melarang kalian berdua untuk memakan dari pohon ini, kecuali kalau kalian berdua makan, maka kalian akan menjadi dua orang malaikat atau akan kekal abadi di sini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dipikir Nabi Adam dua orang malaikat. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Kalau kekal di surga, surga ini adalah tempat rahmatnya Allah dan ridha Allah. Berarti akan dapat ridha Allah selama-lamanya. Makanlah hari Nabi Adam dan istrinya dari buahnya pohon larangan tadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pikirannya baik sebetulnya, tetapi larangan tetap larangan. Larangan itu jangan difikirkan seperti apapun. Kalau sudah dilarang, ya sudah, gak usah dekati.
Ini khamr, ini haram. Maka dipikirkan, ini sebetulnya ada manfaatnya. Ini khamr ini bisa membunuhkan ini, penyakit ini, penyakit. Diminum betul. Apa? Haram tetap haram, dosa tetap dosa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Adam diusir dari surga juga. Tetapi Nabi Adam alaihi salatu wasallam bukanlah orang yang sombong. Nabi Adam adalah orang yang tawadhu, makhluk yang tawadhu kepada Allah. Maka begitu diusir dari surga ke dunia ini, beliau hanya nangis saja di hadapan Allah. Hanya nangis, bertobat habis-habisan. Bertobat habis-habisan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertaubat. Ini ilmu yang mendatangkan ketawaduan. Kalau orang Jawa bilang, orang alim, hakikatnya alim itu adalah seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Kalau padi itu kosong, maka dia danga aja nggak mau nunduk. Maka kalau kita lihat, belajar ilmu tambah alim kok tambah danga, tambah sombong, seperti itu, sebetulnya itu jiwanya adalah kosong, melompong. Walaupun kelihatannya alim, tetapi sebetulnya jiwanya adalah kosong, melompong, nggak ada apa-apanya. Sebaliknya, kalau seseorang itu punya ilmu, walaupun sedikit saja ilmu, tetapi itu ilmu beneran, maka itu akan mendatangkan yaitu kemantapan iman, mendatangkan takwa, semakin takut kepada Allah, semakin tawadhu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka para ulama itu siapa? Para ulama, hakikatnya ulama itu adalah orang yang semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah, semakin tawadhu. Siapa di dunia ini yang lebih alim melebihi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Yang paling alim di dunia ini adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di dunia ini yang lebih tawadhu melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang lebih tawadhu melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin alim, semakin tawadhu. Orang katanya punya ilmu, punya titel profesor, doktor, maulana, syekh, apalagi, ayo, mulwi, semuanya. Tapi kok itu datang kesombongan dalam hati, hakikatnya jiwanya adalah kosong, nul putul. Ilmunya tidak ada isinya. Maka tidak semua ilmu itu bisa masuk ke dalam hati. Ilmunya tidak ada isinya. Kalau ilmu itu ada isi, mesti akan mendatangkan ketawaduan. Kalau ilmu itu ada isi, mesti akan mendatangkan akhlak yang mulia. Kalau ilmu betul-betul warisan baginda Nabi, mesti akan akhirnya menyayangi umat baginda Nabi ini, seperti baginda Nabi menyayangi umatnya. Ini hakikatnya, Pak. Ini hakikat. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditawari oleh Allah, sebetulnya ujian juga. Ditawari oleh Allah, yaitu apakah kamu pengen menjadi nabi yang jadi raja atau nabi yang jadi hamba? Maka baginda Nabi melirik kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Anta wadha ya Muhammad," katanya. Tawaduk saja Muhammad. Memang itu sudah cocok dengan hati baginda Nabi juga apa yang dikatakan malaikat Jibril. Maka baginda Nabi mengatakan, "Saya memilih menjadi nabi yang jadi hamba. Saya pengen merasakan lapar sehari sehingga saya dapat sabar. Saya pengen merasakan kenyang sehari sehingga saya dapat merasakan syukur." Pengennya bagian seperti itu. Padahal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
ini telah diberi seluruh kunci-kunci godang dunia ini. Beliau mengatakan utitu mafatiha khazainal ardi. Utitu mafatiha khazainil ardi. Aku telah diberi kunci-kunci godang-godang dunia ini. Tetapi baginda Nabi tidak membukanya untuk dirinya. Baginda Nabi pengen lapar sehari, kenyang sehari, bisa syukur, bisa sabar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Tuhan semesta alam, manusia yang paling paham di dunia ini, manusia yang telah dikasih seluruh kunci-kunci godang bumi ini. Beliau itu bangun dari tidur, kemudian wajah beliau yang mulia ngecap tikar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, nangis, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau wahai Umar kok nangis? Saya betul-betul kayak enggak terima. Loh, kenapa enggak terima? Itu orang-orang kafir, musuh-musuhnya Allah sama Gusti Allah, dikasih banyak harta, sedangkan engkau adalah kekasihnya Allah. Kenapa engkau hidup seperti ini, katanya. Maka baginda Nabi katakan kurang lebihnya, apakah kamu tidak ridha bagi mereka dunia, bagi kita surga? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau baginda Nabi pengen, maka baginda Nabi akan menjadi raja yang paling kaya, yang menguasai seluruh dunia, semua harta benda dunia semua. Kalau baginda pengen, tapi enggak. Baginda Nabi milih tawadhu, biar dilihat oleh Allah, tawadhu, DPD Allah kepada Allah, dan biar disayang sama Gusti Allah. Tidakkah kita tahu kalau kita mengadakan istisqa, maka apa yang sunahkan? Kalau kita membuat istisqa, salat istisqa, minta hujan, salat minta hujan, maka disunnahkan supaya kita ini keluar dengan memakai pakaian-pakaian harian kita, pakaian yang biasa dibawa ke sawah, pakaian basah untuk kerja. Itulah ketika kita buat istisqa, memperlihatkan gembel kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti itu, biar dikasihani oleh Allah. Ini pendidikan tawadhu pada diri kita. Pendidikan tawadhu. Sampai bagian ini mengatakan al-badzadah minal iman. Gembel itu termasuk bagian daripada iman. Tapi jangan bau Pak ini. Pas gembel terus bau. Ya jangan bau lah. Maksudnya yang sederhana, apa sederhana? Biar disayangi oleh Allah, biar dilihat oleh Allah dengan pandangan memelas kepada diri kita ini. Sayangi oleh Allah. Itulah wataknya orang-orang zaman dulu, para sahabat. Tubuhnya tidak nampak hebat, biasa saja tubuhnya, kurus, kering. Pakaiannya lusuh, mereka para sahabat ini. Sayyidina Rib'i ibnu Amir, beliau ini dikirim zamannya Sayyidina Umar untuk mendakwahkan agama di negeri Persia. Maka Sayyidina Rib'i datang ke Raja Persia ini dengan membawa kudanya yang kecil begitu. Kudanya kecil. Dan beliau ini memakai pakaian seperti karung, kasarnya itu. Beliau membawa pedang, pedangnya saja enggak ada sarungnya, tapi kain yang dililitkan gitu saja kepada pedangnya. Sangat sederhana sekali, sangat sederhana kondisinya. Tapi beliau ada izzah di dalam hatinya di hadapan orang kafir. Dibawa tombaknya menghadap Raja Persia, dan tombak ini lancipnya itu matanya bukan taruh di atas, megangnya taruh di bawah. Sehingga karpet Raja Persia itu joblos semuanya.
Sehingga bantal-bantal yang di situ tembus semuanya. Ya apa ini? Joblos sih semuanya begitu. Kudanya dibawa masuk ke istana, dicancang di salah satu bantal yang ada di situ. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memelas, kelihatan memelas, tawadhu, tetapi hatinya ada izzah. Aku ini hamba Allah. Kesini ini dikirim oleh Allah untuk menyebarkan agama Allah. Maka orang-orang Persia yang lain itu terheran-heran. Ini wong edan mau nyapot ya. Hadirin, ini utusan negeri Islam kayak seperti itu. Maka datang bukan kok duduk sila di hadapan raja kafir, enggak, duduk bareng-bareng bersama rajanya di singgasananya, menjerit semua orang yang ada di situ. Woi, ini gimana? Tapi rajanya bijaksana. Jangan, biarkan saja. Piye karepe wong iki? Apa maksudnya orang ini? Wahai orang Arab, apa maksudmu datang ke negeri kami? Beliau mengatakan, nahnu qaumun ibta'atsana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawdil adyan ila adliha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami adalah hamba-hamba Allah yang dibangkitkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengentaskan hamba-hamba Allah dari menyembah sesama hamba supaya menyembah kepada Tuhannya para hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mengentaskan dari agama yang melenceng, yang zalim menuju agama yang adil, yaitu agama Islam. Terus terang, berani. Ini orang-orang Islam itu begitu. Bukan pakaiannya saja kayak raja, tapi mentalnya kayak hamba. Tapi enggak. Orang Islam itu pakaiannya kayak hamba, tapi mentalnya di atasnya para raja. Dakwah begitu saja, minta begitu. Ada apa? Orang majitan dibentak takut. Saya kalau ke tempatnya Pak Fulan saya nggak berani. Loh, lah kenapa? Beringosnya besar sekali kan. Nggak seperti itu yang dicontohkan oleh para anbiya, nggak seperti itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Coba Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau ini adalah buronan yang dicari oleh Fir'aun, mau dibunuh oleh Fir'aun. Tetapi ketika diperintah oleh Allah untuk datang menemui Fir'aun, mendakwahkan agama, maka beliau datang pula hadapi Fir'aun. Sederhana, tapi mentalnya ini di atasnya para raja. Bagaimana tidak? Di belakangnya ada Allah Subhanahu wa taala. Ada utusan Persia datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka utusan Persia ini datang dan berkata kepada baginda Nabi, ketika kami ini adalah utusan dari rajanya raja, katanya. Yaitu Raja Persia. Karena Persia itu membawahi beberapa raja-raja, kerajaan-kerajaan kecil dibawai sama kerajaan Persia pada waktu itu. Maka baginda Nabi senyum saja. Kamu itu kok penampilannya seperti ini, siapa yang nyuruh? Yaitu jenggotnya dicukur, kemudian beringosnya ini, kumisnya itu dibesarkan sampai sak jempol sikil gitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi enggak memperhatikan, ditanya, kamu buat penampilan kayak seperti ini, siapa yang nyuruh itu? Yang menyuruh adalah Tuhanku, katanya, yaitu Raja Persia. Raja Persia dianggap Tuhan oleh orang Persia karena dia itu anaknya matahari, cucunya matahari. Kopong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka baginda Nabi mengatakan, tetapi Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, memerintahkan supaya menipiskan brengos dan memanjangkan jenggot. Nah, Nabi belum apa-apa sudah mulai dakwah. Bijak bicara. Kamu tunggu saja, besok kita ketemu lagi. Begitu besok ketemu, wahai utusan Raja Persia, ya ada apa tuan? Katanya, kamu pulang saja. Loh kenapa? Saya datang ke sini untuk ngerangket tuan. Itu yang menyuruh kamu sekarang sudah mati katanya. Rajamu telah mati. Loh, siapa kok tahu? Iya, rajamu telah mati pada hari ini, pada bulan ini, pada jam ini. Serangkan semua dengan detail oleh baginda Nabi. Tuhanmu telah dibunuh oleh Tuhanku. Masih berapa? Ini utusan Raja Persia dari Persia berani masuk ke Madinah, masuk sarang macan. Gampangannya gitu. Di situ banyak para sahabat yang gagah berani. Dia datang untuk nangkep baginda Nabi karena dia pikir di belakang saya adalah Raja Persia. Mentalnya mengkorok gitu, besar, karena di belakangnya ada Raja Persia. Tapi baginda Nabi lebih kuat mentalnya. Di belakangnya Raja Persia, di belakang saya ada Allah. Makanya kecil aja dilihat oleh baginda Nabi. Di belakangnya semut. Di belakang saya yang menciptakan alam semesta. Bagaimana orang Islam kok takut sama orang kafir? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pulang sampai Yaman sudah dapat berita bahwa betul apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka berita yang dibawa oleh utusan Persia ini disampaikan kepada Raja Yaman, Badan, pada waktu itu. Badan seketika langsung masuk Islam. Betul ternyata ini Tuhan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mendatangkan isi dalam hati inilah ketawaduan dan kemudian merasa bersama Allah Subhanahu wa taala, inilah ilmu hakiki. Kalau orang itu sudah merasa bersama Allah, itu bukan berarti kok terus sak penake dhewe, enggak. Dia itu akan berakhlak dengan akhlak yang baik-baik. Tetapi bukan berarti penakut. Allah itu Maha Ar-Rahim, Maha Rahman, Maha Rahim. Beliau ini adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemurah. Allah adalah Maha Penyayang. Allah adalah Maha Pengasih. Allah adalah Maha semua kebaikan-kebaikan. Tetapi Allah juga Al-Muntaqim. Allah adalah Al-Azim. Allah adalah Maha Kuasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau seseorang dalam hatinya aja iman kepada Allah, maka sifat-sifatnya akan nampak pada dirinya juga. Nampak pada dirinya juga itu. Maka baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tawadhu, orang yang paling penyayang. Tetapi beliau itu adalah orang yang paling pemberani, paling penyayang, paling tawadhu, paling welasan kepada seluruh makhluk. Bahkan kepada burung, pada hewan, paling welasan. Tapi beliau itu paling pemberani, paling pemberani. Jadi jangan sampai kalau kita ini welasan begitu terus akhirnya lemah, diinjek-injek mau, enggak begitu, itu juga enggak seperti itu juga. Kalau itu sudah mulai merusak agama, maka kita bela agama. Seperti itu. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW, kalau urusan dunia, maka baginda Nabi ini dikatakan dia selalu mengalah. Cari yang paling kecil saja, yang paling mudah, yang paling kecil. Kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, maka saf awal. Apa maksudnya? Kalau ada pembagian telo, ada telo kecil sama telo besar, maka mana yang kamu pilih? Mesti telo besar, karena pengennya dunia lebih tinggi.
Tapi Nabi enggak, kalau ada pembagian seperti ini mesti milih yang paling kecil. Kalau urusan dia yang paling kecil, sudah kamu saja yang ini aku ngalah. Urusan dunia mesti ngalah. Tapi kalau urusan agama nomor 1. Urusan perjuangan di depan. Urusan apa aja, urusan sholat, ibadah di depan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah asarnya dari ilmu, asar ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang kita buat di sini ini maksudnya ini adalah bagaimana kita dapat memasukkan sifat-sifat yang mulia pada diri kita dan mengeluarkan sifat-sifat yang tercela dari dalam diri kita. Para ulama dakwah mereka telah membuat 6 sifat, yaitu sifat pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dasar dari semua sifat. Karena semua sifat baik itu kalau tidak dasari dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu bukanlah kebaikan, itu hanyalah bahasa basi, bahasa yang sudah basi. Tapi kalau didasari dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah sebagai pahala yang timbangannya lebih berat dari seluruh amalan. Timbangan akhlak itu timbangan yang paling berat nanti di akhirat sana. Hadirin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak pernah balas dendam kalau urusan pribadi beliau. Enggak ada balas dendam, intiqam untuk pribadi beliau itu enggak ada. Beliau banyak disakiti, ganti menyakiti enggak. Beliau banyak dihinakan, ganti menghinakan enggak. Beliau banyak dicaci maki habis-habisan, apakah terus setelah menang ganti mencaci maki? Tidak. Baginda Nabi, siapa yang paling banyak menyakiti baginda Nabi adalah saudara mereka orang-orang Quraisy di Mekah. Habis-habisan menyaci baginda Nabi. Tapi begitu baginda Nabi Muhammad SAW sudah menang, ya dah, Fathu Mekah, Mekah sudah dikuasai, maka orang-orang Quraisy itu ketakutan, gemeter mereka ini. Aduh, habis kita ini. Kita sudah mencaci maki Muhammad, kita sudah menyakiti Muhammad, kita sudah menghinakannya, kita sudah mengusirnya, kita sudah banyak menghabisi sahabat-sahabatnya, kita sudah usaha untuk membunuhnya, kita sudah semua macam-macam keburukan yang telah dibuat oleh orang Quraisy kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka habislah, mesti kita akan dicaci maki, mesti kita akan dihinakan, mesti kita akan dibunuh, mesti kita akan begini semuanya, mesti akan balas dendam. Tetapi baginda Nabi yang mulia beliau mengatakan, aku akan berkata kepada kalian seperti kata-katanya Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ini orang mulia seperti itu. Orang mulia itu enggak balas dendam. Orang mulia itu enggak apa-apa wes, rukun. Bismillah. Salam, Pak. Sing rukun ngono lho. Yang satu hati. Jangan ada sedikit-sedikit balas dendam. Tidak akan bisa satu hati model orang seperti itu. Enggak akan bisa satu hati. Baginda Nabi menyatukan hati seluruh orang Arab, menyatukan hati seluruh orang di dunia ini dengan kesabaran dan dengan lapang hati. Pemaaf. Kalau baginda Nabi marah, apa yang terjadi? Disembelih semua orang Quraisy itu di Mekah itu. Begitu baginda Nabi perlihatkan pemaaf dia, enggak apa-apa masalah. Sudah tidak ada celaan bagi kalian. Semoga Allah SWT ampuni kalian semuanya, enggak masalah. Yang sudah enggak masalah. Yang sudah ya sudah, enggak masalah. Sekarang terus ayo kita bersatu.
Satu hati lagi, satu kerja. Monggo, bismillah. Siap? Oh, ada pertanyaan bagian Nabi juga berkata begitu sama orang-orang Quraisy dulu itu. Akhirnya betul, insya Allah masuk Islam semuanya. Dengan pengampunan. Bukan kok apa-apa itu kurang ajar. Dia telah berkata kepada aku seperti ini. Awas ya. Oh. Kita harus ambil sikap. Itu ilmu dari mana? Yang seperti itu ilmu dari mana? Kalau kita ikut baginda Nabi, ambil sikapnya itu mengampuni, memaafkan. Memaafkan. Ini loh orang-orang Quraisy itu belum masuk Islam. Mereka masih orang kafir. Baginda Nabi katakan kepada mereka kayak mengatakan kepada saudara-saudaranya. Beliau mengatakan seperti yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Padahal mereka orang Quraisy masih orang kafir, bukan saudara. Orang Islam dengan orang kafir bukan saudara. Walaupun sedarah, bukan saudara. Tapi hadirin, beliau mengatakan aku berkata kepada kalian seperti Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampuni kalian sudah. Tidak ada masalah, tidak masalah. Yang sudah. Sekarang satu hati lagi, satu kerja lagi. Insyaallah, ya. Nah, itu satu hati lagi, satu kerja lagi. Satu markas lagi. Musyawarah lagi. Bareng-bareng musyawarah. Bareng-bareng saling mahabbah, saling cinta mencintai. Insyaallah Bang ya. Nanti kalau sudah seperti ini kita bisa membuat istimewa Indonesia Pak. Insyaallah kita buat istimewa Indonesia, seluruh Indonesia kita buat istimewa insyaallah. Ya, tapi syaratnya satu hati. Tapi kalau satu hati kita nggak bisa membuat istimewa lagi. Nah, habis sekarang. Pilih mana? Satu hati atau bercerai-berai? Harus satu hati. Namanya satu hati itu orang kafir pun itu faham itu adalah satu kebaikan. Itu adalah satu kebaikan. Orang awam pun paham itu adalah satu kebaikan. Namanya cerai berai, anak kecil pun paham itu adalah satu keburukan. Kalau seorang keluarga mempunyai 1 anak atau 5 anak, kemudian bapaknya dan ibunya bercerai, anaknya mengatakan ini salah, yang benar adalah bapak dan ibu tidak boleh bercerai. Benar gak? Saya salah ya? Benar apa salah? Benar salah Mbak? Nah iya, sampean tanya anak-anak sampean. Nah ini sing bener bapak iki cerai karo ibuke apa gak? Awas cerai wae. Nah. Semua anak kecil pun paham. Kalau bapak dan ibu sudah bercerai, anak terlantar. Mesti anak terlantar. Anak kecil paham. Bagaimana orang tua nggak paham? Bukan nggak paham, tetapi nafsunya, dendamnya, marahnya itu lebih tinggi daripada pemaafnya. Gara-gara itulah. Kalau seseorang itu pemaafnya tinggi seperti baginda Nabi, pemaafnya tinggi seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, seperti para anbiya, sampai baginda Nabi sendiri kan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perpecahan, hanyalah adanya persatuan. Tidak ada perpecahan. Semua perpecahan itu hanya gara-gara dendam, egois, pengen mau menang sendiri, gak pengen, dan ambil sikap katanya. Apa itu ambil sikap itu? Bahasa mana itu? Ambil sikap. Insyaallah ya. Kalau kita pengen ngambil sikap, sikap kita adalah sikapnya baginda Nabi ketika Fathu Mekah, la tasriba alaikumul yaum. Al-Karim idza qadara afa. Seorang mulia kalau sudah menang justru malah mengampuni, gak apa-apa, gak apa-apa.
Tapi kalau laim, orang yang tercela, kalau sudah menang malah bualah dendam gak karuan. Aku bisa begini, aku bisa begini, aku bisa begini. Itu laim. Itulah makanya saya katakan saya mulai dari perkataan pembicaraan ini dimulai dari ilmu. Semakin tinggi orang ilmu, maka semakin besar juga pemaafnya. Semakin tinggi orang ilmu, maka semakin pemaaf. Semakin tinggi seseorang itu punya ilmu, maka semakin jadi penyabar. Tidak ada orang yang lebih sabar melebihi para anbiya. Dari para anbiya yang paling sabar adalah nabi-nabi ulul azmi minar rusul. 5 nabi ulul azmi minar rusul, termasuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi katakan, kalau orang dikatakan sabar adalah separuh daripada iman, katanya. Sabar, Pak. Kalau kita sabar, maka kita bisa menjaga istimaiyat selama-lamanya. Tetapi kalau kita sudah tidak sabar, ngamuan, tidak ada rasa tidak ada pemaaf, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai istimaiyat yang paling kecil, yaitu keluarga pecah. Kampung pecah. Halaqah pecah. Mahalah pecah. Markas pecah. Pecah berantakan gak karuan kalau orang itu saling dendam mendendam. Habis semua kerja. Siapa yang paling diuntungkan? Setan. Yang paling diuntungkan setan. Mereka setan seneng-seneng, orang-orang kafir seneng-seneng. Nah, itu berantakan sendiri kan? Saya kira gak berantakan, sama saja ternyata. Hadirin, coba kita lihat. Orang kafir itu ada negeri namanya negeri Amerika Serikat. Itu berapa negara? Banyak negara berkumpul jadi Amerika Serikat. Mereka pengen membuat istimaiyah. Kalau salah satu negeri itu ngamuan, cerai-berai enggak? Cerai-berai. Akan tercerai-berai. Ada negeri-negeri berkumpul, mereka membuat kumpulan jenengan NATO. Nah, NATO bahasa Indonesianya katanya. Membuat kumpulan, membuat istimaiyat. Mereka berpikir bahwa istimaiyat itu adalah baik, menguatkan kekuatan. Buat NATO. Maka membuat kumpulan-kumpulan. Ada negeri yang dulu pernah berpecah, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Kemudian mereka berpikir yang paling bagus adalah istimaiyat. Maka tidak ada Jerman Timur dan Barat, sekarang Jerman satu Jerman. Gajah Mada, apa yang dipikirkan Gajah Mada? Menyatukan seluruh Nusantara. Karena para Gajah Mada paham bahwa istimewa itu adalah baik. Kumpulkan semuanya. Gak ada orang yang berpikir, ini orang awam, orang kafir, sampai semua paham bahwa istimewa itu adalah baik dan bercerai-berai itu adalah buruk. Ini sebetulnya mulai kecil kita itu sudah diajari. Kalau bercerai-cerai itu runtuh. Tapi kalau berkumpul itu kita akan teguh. Berkumpul kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti itu. Mulai kecil kita sudah diajari seperti itu. Tetapi tidak pernah dipraktekkan. Kalau orang punya fikir istimaiyat, yaitu dengan dasar yaitu sifat pemaaf, ya dah, sifat pemaaf. Berteman pun jadi enak. Maka hatinya enak, semua teman-temanku, semua ini temanku, semua temanku. Itu loh, fulan itu gonjeng kamu, katanya kamu begini, enggak masalah, enggak apa-apa, alhamdulillah. Ya betul kayak begini, enggak masalah lah. Kecil itu enggak apa-apa. Coba kalau kita katakan seperti itu, kalau kita rasa seperti itu, dengan teman kita enak. Teman kita jadi banyak sekali. Seluruh dunia, semua orang Islam menjadi teman-teman kita. Kalau kita berpikir istimewa. Tetapi kalau kita berpikir perpecahan, kita tidak punya teman sama sekali. Sekat-sekat akan nampak semuanya. Dari negeri-negeri, beda negeri, tersekat. Beda bangsa, tersekat. Beda kampung, tersekat. Beda keluarga, tersekat. Akhirnya pol-pol masuk di rumah sendirian, hanya keluarga sedikit aja. Istrinya itu juga, kamu kan anak orang lain, kamu juga anak orang lain. Ya sudah, kamu pulang, saya pulang. Habis semuanya.
Habislah Pak, nggak begitu caranya. Kalau nggak saling memaafkan nggak bisa kumpul kita ini. Insyaallah ya. Harus dijaga betul. Kerja dakwah ini maksudnya kerja untuk menyatukan hati, bukan untuk mencerai-beraikan. Insyaallah. Maka siapa yang ada niat untuk keluar di jalannya Allah Subhanahu wa taala 4 bulan 40 hari ke seluruh negeri, nggih, mendatangi semua markas-markas yang ada di seluruh Indonesia ini, dan misinya adalah menyatukan umat Islam ini bersama satu pikir semuanya dan satu kerja semuanya, tidak bercerai-berai lagi. Mulai sekarang ini, mulai hari ini. Insyaallah Bang nggih. Monggo siapa yang siap, monggo silahkan berdiri. Monggo Pak. Insyaallah sekalian. Masyaallah. Monggo silahkan. Mari, takaznya pertama negeri jauh, insyaallah. Mari jamaah pertama negeri jauh. 4 bulan. Mari. Yang sudah daftar, jamaah akan diberangkatkan secepat mungkin negeri jauh. Mari jamaah sekalian. Kawan-kawan yang akan berangkat ke Amerika, silakan berdiri. Satu jamaah akan ke Amerika, sedang tahapan untuk melengkapi dokumen untuk visa. Silakan. Termasuk jamaah dari zon 3 yang akan ke Mekah Madinah, silakan. Jamaah yang akan ke Thailand, ke Filipina, ke Malaysia. Monggo mari Pak, monggo bismillah. Negeri jauh dulu, silakan. Masya Allah, kita hantarkan jamaah seluruh alam untuk buat istimaiyat seluruh alam. Mari jamaah sekalian. Negeri jauh. Termasuk jamaah ke Bangladesh dan ke Pakistan. Mari jamaah sekalian. Silakan yang niat negeri jauh, Pakistan, Bangladesh, Amerika, Mekah, Madinah. Mari silakan. Suasana sudah kondusif, banyak negeri mengundang kita, banyak tempat mengundang kita. Kita bergerak kemana saja, mendatangi seluruh umat. Mari jemaah sekalian, mari. Termasuk jamaah setahun. Silakan berdiri, jamaah setahun. Alim ulama, alumni pesantren, alumni tahasus dan daurah, silakan. Atau dari kampung, alumni beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, boleh juga tetap berangkat negeri jauh. Mari jemaah sekalian. Alumni pesantren 1 tahun. Mari jemaah sekalian, alumni pesantren 1 tahun. Silakan. Mari Pak, niat dulu, monggo bismillah. Monggo, silahkan. Mari. Dalam negeri sekarang jamaah sekalian, 4 bulan 40 hari datang ke seluruh tempat di seluruh pelosok Nusantara. Di mana saja berada. 4 bulan IPB. Monggo. Mari. IPB. Yang 4 bulan IPB silakan. Pakistan, Bangladesh. Nggih, Masya Allah. Takazia khusus Pakistan, Bangladesh menunggu kedatangan kita jamaah sekalian. Sudah kondusif, sudah bisa didatangi. Mari Pak. Pakistan, Bangladesh, dalam negeri 4 bulan 40 hari. Mari. Pak. Bismillah. Begitu pula jamaah 10 hari, jamaah sekalian, masyaallah. Sekalian jamaah 10 hari bulan Syawal ini akan diberangkatkan jamaah 10 hari, silakan berdiri. Jamaah 10 hari, jamaah sepertiga hidup. Nah, sekarang sudah dihantar, sudah sering dihantar dari markas kita 10 hari setiap bulan. Mari jamaah sekalian yang nisab 10 hari setiap bulan silakan berdiri dan daftar. Kemudian yang lain daripada tamu-tamu wali santri boleh juga keluar berapa hari saja selama di sini. Mari jamaah sekalian, yang sudah selesai urusannya dengan pesantren, dengan anak-anaknya, boleh juga di 3 hari atau berapa hari saja. Mari jamaah sekalian, yang niat berapa hari saja. Silakan. Berapa hari saja boleh. Silakan. Terakhir masturat. Mari jamaah sekalian, jamaah masturat. Silakan. 2 bulan India, Pakistan masturat. Dalam negeri 40 hari, 15 hari, 10 hari. Silakan masturat Pak, silakan berdiri masturat. 3 hari dari halaqah dilaporkan juga di tim taskil masturat. Mari Pak. Masya Allah. Yang 4 bulan dalam negeri Pak, monggo bismillah. Oke, mari Pak. Sudah selesai Syawal ini, suasana lebaran, insyaallah silaturahmi sudah selesai. Sekarang silaturahmi ke seluruh alam. Mari jemaah sekalian.
Tidak hanya family dekat kita, kerabat dekat kita, tapi kepada seluruh orang Islam. Mari Pak. 40 hari dalam negeri. Silakan. Mari Pak. Dari Alakoh yang akan keluar cepat mungkin. Silakan Mas. Mari. Bergerak Pak, bergerak. 4 bulan 40 hari, monggo bismillah. 4 bulan 40 hari sisa masa. Silakan. Masya Allah. Mari. Masya Allah. Silakan daftar. 4 bulan 40 hari sisa masa. Atau berapa hari saja masanya? Berapa hari saja, monggo bismillah. Monggo. Mari. Masya Allah. Ambil barokahnya majelis kebaikan ini. Setelah mendengarkan kebaikan, bergerak menyebarkan kebaikan. Nah, sempurnanya majelis. Setelah mendengarkan pembicaraan kebaikan adalah kemudian bergerak. Mari Mas sekalian. Berapa hari saja? Silakan. Ya, pun. Takrar insyaallah. Dan sekalian jangan bubar dulu sekarang supaya lebih berkesan, lebih paham apa yang didengarkan. Sekarang apa tadi yang didengarkan didakwahkan kepada kiri kanannya. Silakan, jangan bubar dulu. Silakan takror. Mengulang mendakwahkan kepada kiri kanan kita yang dekat-dekat sebelum mendakwahkan di tempat-tempat yang jauh. Silakan. 5 menit, selepas itu disambung dengan amal istimai berikutnya. Iya, iklan untuk jamaah setahun. Sisa masa berapa hari saja, atau bahkan yang sedang program wabsi sekarang berdiri berkumpul di jamaah setahun.